Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Putri Ramadhani dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Emanuel Sagung dari kelas XMIPA 5 absen 26. Hari ini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dan dibagi menjadi dua macam, yaitu elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Ciri-ciri elektrolit kuat adalah: yang pertama, lampu menyala; yang kedua, terdapat gelembung; yang ketiga, daya hantar listrik kuat. Ciri-ciri elektrolit lemah: yang pertama, lampu mati; yang kedua, tidak menghasilkan gelembung; yang ketiga, daya hantar listrik lemah. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ciri-cirinya adalah: 1. Lampu mati; yang kedua, tidak menghasilkan gelembung; yang ketiga, tidak dapat menghantarkan listrik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Pambudi dari kelompok 7. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh larutan tersebut. Sesuai yang dijelaskan tadi bahwa larutan elektrolit ini ada yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pertama, saya akan membahas untuk elektrolit kuat terlebih dahulu. Contoh elektrolit kuat adalah natrium klorida, kalium klorida, asam klorida, dan asam sulfat. Kemudian untuk elektrolit lemah, contohnya adalah asam asetat, asam fluorida, dan amonia. Kemudian untuk larutan non-elektrolit, contohnya adalah air, urea, sukrosa, dan glukosa. Cara menentukan daya hantar listrik terkuat dalam suatu larutan yaitu ditentukan oleh seberapa banyak senyawa tersebut menyumbang jumlah ion ke dalam larutan. Seperti contoh ada 5 larutan, yaitu larutan HCl, larutan H2SO4, larutan C3COOH, larutan NH3, dan larutan C12H22O11. Langkah pertama, kategorikan larutan tersebut ke dalam elektrolit atau non-elektrolit, serta elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Larutan HCl merupakan elektrolit kuat, larutan H2SO4 merupakan elektrolit kuat, larutan C3COOH merupakan elektrolit lemah, larutan NH3 merupakan elektrolit lemah, dan larutan C12H22O11 merupakan non-elektrolit. Setelah mengkategorikan, ambillah larutan yang termasuk elektrolit kuat, yaitu larutan HCl dan larutan H2SO4. Dari dua larutan tersebut, hitunglah jumlah ion yang terbentuk per molekulnya dari setiap senyawa atau larutan elektrolit. Setelah menghitung jumlah ionnya, kita bisa mengetahui larutan HCl menghasilkan 2 ion, sedangkan larutan H2SO4 menghasilkan 3 ion. Kesimpulannya, larutan H2SO4 merupakan larutan yang memiliki daya hantar listrik terkuat dari larutan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa Tiara Anggi, MIPA 5, nomor absen 28. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sekarang saatnya kita melakukan percobaan dengan alat uji larutan elektrolit yang bentukannya seperti ini. Nah, sudah makin penasaran kan seperti apa percobaannya? Kita simak video setelah ini. Berikut merupakan alat-alat yang kita gunakan pada alat uji coba kita, yaitu ada kardus, lakban, kemudian gunting dan cutter, kemudian ada paku payung, gelas plastik, ada lampu, kemudian saklar, kemudian kita di sini menggunakan 2 baterai, dan yang terakhir adalah kabel.
Selanjutnya ini merupakan bahan-bahan yang kita gunakan, yaitu ada cairan Pocari Sweat, kemudian farina, kemudian ada gula pasir, terus ada cuka 25%, minuman serbuk nutrisari, dan yang terakhir adalah garam dapur. Kemudian berikut adalah rangkaian alat papan uji cairan elektrolit, yaitu yang pertama ada baterai yang dilakukan, terus ada lampu sebagai indikatornya, dan elektroda dari paku payung. Kemudian tempat gelas ujinya kita taruh di situ. Ada sambungan untuk alat ukur arus dan ada saklar untuk on off-nya. Perlu diperhatikan bahwa paku yang sebagai elektrodanya terpisah. Nah, di sini untuk membuktikan tentang arus listriknya, kita menggunakan alat ukur listrik digital. Di sini kita menggunakan avometer. Nah, dipakai mode pengukuran untuk arus listrik. Nah, sebelum kita masuk ke uji cairan elektrolitnya, kita uji alatnya tersebut untuk mengukur arus maksimal. Ketika diuji, kedua elektrodanya dihubungkan. Ini belum ada cairannya, teman-teman, dan dapat kita lihat arusnya tertulis 0,31 ampere dan lampunya menyala. Ini menandakan bahwa alat yang dibuat berarti sudah siap untuk digunakan. Oke, kita mulai percobaan yang pertama, itu dengan larutan air dan garam. Di sini kita menggunakan garam dapur, yaitu 1 sendok makan garam dicampur dengan 100 ml air. Kita masukkan larutan tersebut ke dalam gelas uji. Ini kondisi alatnya masih belum di-on-kan. Jadi dalam avometernya masih tertulis 0 ampere. Kemudian saklarnya kita di-on-kan dan langsung tertulis bahwa arusnya berubah menjadi 0,23 ampere. Dan dapat teman-teman lihat di situ lampunya menyala, dan menyalanya terang ya, karena ini termasuk elektrolit kuat dan ada gelembung gas yang banyak di dalam larutannya tersebut. Kemudian saklarnya kita off-kan dan kita ubah konsentrasi garamnya menjadi 2 sendok. Kita lihat apakah arusnya sama seperti tadi atau bertambah atau malah berkurang. Nah, ini alatnya masih dalam keadaan off ya, sama seperti tadi, dan larutannya kita masukkan ke gelas uji tersebut. Dimasukkan paku payungnya, kemudian kita on-kan saklarnya untuk melihat apakah sama arusnya sama seperti tadi atau beda. Nah, ternyata arusnya sama dengan sebelumnya, 0,23 ampere. Yaitu penambahan konsentrasi garam tidak merubah besarnya arus yang mengalir. Jadi meskipun jumlah garamnya ditambah, itu tetap sama seperti yang tadi. Di sini terlihat banyak gelembung gasnya dan lampunya juga menyala terang. Di sini menunjukkan bahwa larutan garam termasuk larutan elektrolit karena lampunya menyala dan banyak terdapat gelembung gas. Untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan larutan cuka 25%. Ini merupakan cukanya 25%, kemudian kita tuangkan ke gelas uji. Seperti biasa, ini alatnya masih dalam keadaan off dan paku payungnya belum dimasukkan ke dalam gelas uji tersebut. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu 2 pakunya tersebut. Masih tertulis di avometernya 0,0. Terus kita nyalakan saklarnya dan ternyata ada arus sebesar 0,02 ampere. Nah, lampunya tidak menyala.
namun ada gelembung gasnya meskipun sedikit. Itu menunjukkan bahwa larutan cuka merupakan larutan elektrolit, namun termasuk larutan elektrolit yang lemah. Nah, dapat kita lihat itu muncul gelembung gas, namun tidak sebanyak pada larutan garam yang sebelumnya itu. Dan lampunya juga mati, nggak menyala kayak tadi pada larutan garam. Oke, udah. Kemudian kita matikan sabarnya. Oke, percobaan yang selanjutnya itu percobaan dengan menggunakan larutan gula pasir. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan gula pasir dicampur dengan air sekitar 100 ml. Nah, kemudian kita tuangkan pada gelas uji coba alat ini. Air yang sudah di gula tadi kita masukkan. Nah, ini alatnya sudah dalam keadaan kondisi on ya teman-teman. Nah, itu dapat kita lihat di avometer tidak ada arus atau 0 ampere. Nah, dapat dilihat juga bahwa lampu tidak menyala. Dan di dalam cairannya, di dalam larutannya tidak ada gelembung gas seperti pada larutan air garam tadi. Dan meskipun itu tidak ada sedikit gelembung gas juga, benar-benar tidak ada gelembung gas. Nah, dari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa larutan gula bukan merupakan larutan elektrolit. Dan larutan gula tidak dapat menghantarkan daya listrik seperti pada larutan garam tadi. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan yang keempat. Di sini menggunakan minuman Pocari Sweat. Kenapa saya memilih Pocari Sweat? Karena sesuai iklannya Pocari Sweat katanya mengandung elektrolit. Nah, di sini kita ingin membuktikan apakah benar Pocari Sweat mengandung elektrolit. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam gelas uji cobanya. Kemudian selanjutnya kita nyalakan saklarnya, kita pindahkan ke mode on. Nah, dapat dilihat di avometernya bahwa ada arus 0,02 sampai 0,03 ampere. Lampunya tidak menyala, tapi di dalam larutannya itu ada gelembung gas yang sedikit sekali. Coba ya teman-teman amati dari dekat. Hal ini menunjukkan bahwa berarti Pocari Sweat merupakan larutan yang mengandung elektrolit, namun termasuk elektrolit yang lemah. Nah, dapat dilihat terdapat gelembung gas yang meskipun gak sebanyak pada larutan garam yang awal tadi. Saya perjelas lagi bahwa ada gelembung gas meskipun sedikit dan lampu tidak menyala. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah percobaan yang kelima dengan menggunakan minuman kemasan juga, yaitu tapi beda yaitu kita menggunakan Floridina. Nah, ini kita buka dulu, kita coba kita masukkan ke dalam gelas uji. Ini alatnya masih dalam keadaan mati atau off. Nah, sudah kita masukkan Floridinanya ke dalam gelas uji. Kemudian selanjutnya kita nyalakan. Kita ubah saklarnya ke mode on. Nah, dapat dilihat pada avometernya tertulis ada arus sebesar 0,02 ampere. Namun lampu tidak menyala
dan tidak ada gelembung gas di dalam larutan Floridina ini. Berbeda dengan tadi larutan Pocari Sweat, dia meskipun lemah tapi tetap ada gelembung gasnya. Hal ini menunjukkan bahwa daya hantar listrik dari cairan Floridina ini lebih kecil daripada si Pocari Sweat tadi. Oke, kita matikan. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya percobaan yang ke-6 kita menggunakan minuman Nutrisari. Nah, di sini saya menggunakan minuman Nutrisari yang sasetan. Kita masukkan ke dalam gelas uji cobanya. Sudah kita masukkan, kemudian saklarnya kita ubah ke mode on. Nah, dapat dilihat pada avometernya tertulis ada arus sebesar 0,02 ampere. Namun lampunya tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas, sama seperti cairan atau larutan Floridina sebelumnya. Ya, semuanya dapat dilihat bahwa pada larutan Nutrisari ini tidak ada gelembung gas, sama seperti larutan Floridina sebelumnya ini. Dia mati agak lama pun tidak muncul juga gelembung gasnya. Ini menunjukkan bahwa larutan Nutrisari ini termasuk dalam larutan elektrolit yang lemah. Dia daya hantar listriknya hampir sama seperti si larutan Floridina itu. Oke, tidak terasa kita sudah di percobaan yang terakhir, yaitu dengan menggunakan air biasa atau air PDAM. Nah, di sini airnya sudah saya masukkan dan ternyata ada arus sebesar 0,01, tapi sangat kecil sekali daya hantar listriknya, sehingga lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kemudian air mineral. Nah, di sini saya masukkan air mineralnya ke dalam gelas uji coba. Dinyalakan saklarnya dan ternyata tidak ada arus sama sekali, sehingga si lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas sama sekali. Ini ketika saya tidak ada gelembung gas sama sekali. Itu dia tadi percobaan alat uji elektrolit kelompok 4 1045 yang dipraktekkan oleh saya Putri Anissa Tiara Anggi, nomor absen 28. Dari alat ini kita dapat mengetahui apakah suatu larutan tersebut termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simpulan percobaan yang telah dilakukan, yakni percobaan uji elektrolit pada larutan garam, cuka, gula, air, minuman kemasan Pocari Sweat, minuman kemasan Floridina, dan minuman serbuk Nutrisari. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari percobaan tersebut, garam merupakan larutan elektrolit kuat karena saat diuji dapat menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung. Kemudian cuka dan minuman Pocari adalah elektrolit lemah. Hal ini dapat dilihat bahwa saat diuji lampunya padam dan terdapat sedikit gelembung. Dan yang terakhir yakni gula, minuman Floridina, Nutrisari, dan air adalah larutan non-elektrolit. Hal ini karena larutan-larutan tersebut tidak dapat menyalakan lampu atau lampunya padam dan tidak dapat menghasilkan gelembung gas.